Shalom. Majelis Jemaat POK Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan. Pada minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Elset Raprap STH. Saudara-saudari, kini kita memasuki Minggu Advent ke-1 di tahun ini. Marilah kita memusatkan pikiran dan perhatian kita untuk menyongsong kedatangan kembali Yesus Kristus Tuhan kita dan mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal nanti. Maka patutlah kita mengingat nasihat firman dalam Lukas 3 ayatnya yang keempat sampai dengan 6. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lekuk akan ditimbun dan setiap bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 149 bait 1 dan 2 Kusongsong Bagaimana. Ibadah kita ini berlangsung dalam kehadiran Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang kembali. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika mentari terbenam, udara malam mulai terasa dingin. Maria, seorang gadis sederhana
yang penuh pesona di antara wanita-wanita lain sebayanya, sedang duduk merendah hari esok. Pikirannya menjabarkan jutaan warna. Tiba-tiba ia tersentak oleh sinar kemilau seperti kabut putih di hadapannya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Siapa ya? Aku malaikat Gibrail. Waduh, ada malaikat. Mengapa malaikat datang mengunjungiku? Aku disuruh Allah untuk mengunjungimu. Ada apa ya? Mengapa Allah menyuruhmu mengunjungiku? Aku orang yang sederhana, bukan orang yang berada. Rumahku juga hanya gubuk kecil. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung. Apa? Mengandung? Aku belum menikah. Aku baru saja bertunangan dengan Yusuf. Mana mungkin aku mengandung? Engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus. Roh Kudus? Gak benar. Belum pernah ada orang yang mengandung karena Roh Kudus. Benar, Maria. Engkau wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus, Anak Allah. Anak Allah? Anak Allah? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aku? Terlebih lagi, apa kata Yusuf tunanganku? Apakah dia bisa menerima berita ini? Ataukah dia malah menceraikanku? Oh, apa yang akan terjadi dengan diriku? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan Allah akan melindungimu. Saudaramu Elisabet yang sudah tua saat ini juga sedang mengandung anak laki-laki. Mustahil. Mustahil. Orang yang sudah tua mana bisa mengandung? Mustahil bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun aku belum mengerti rencanamu, Allah, tapi aku percaya padanya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Marilah kita mengingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita. Tetapi pengampunan itu hanya dapat kita alami jika kita mau merendahkan diri di hadapannya dan mengakui dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing, mengakui segala pelanggaran, kesalahan, kelalaian, dan ketidaksetiaan. Ya, semua dosa kita. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa pribadi mengakui dosa masing-masing. Pengampunan dosaku hanya
Renungkanlah firman Tuhan ini. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, dan karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Karena itu saudara-saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita yang dulu sudah datang dan sekarang memerintah gereja dan dunia dari surga akan datang kembali untuk menggenapkan karya penyelamatannya. Baiklah kita berjaga, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai Ia datang kembali. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Kini kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan. Mohon bimbingan dan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab saja, dan dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi umat-Mu yang membaca dan mendengarkannya, merenungkannya dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu,
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah jemaat pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam dari mimbar ini dan dari rumah ibadah kita kepada semua saudara yang beribadah dari rumah masing-masing. Bacaan kita tadi sangat terkenal. Bahkan kisah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus oleh malaikat Gabriel kepada Maria seringkali ditayangkan atau dikhotbahkan baik pada minggu-minggu Advent maupun dalam perayaan-perayaan Natal. Oleh karena itu saya tidak akan menceritakan ulang dan menguraikan ulang kisahnya sendiri. Tapi dari kisah ini saya angkat beberapa hal untuk menjadi pokok renungan kita pada hari Minggu Advent pertama ini. Yang pertama, mengenai pilihan Allah. Kenapa Allah memilih Maria? Maria ini. Ada Maria yang lain waktu itu. Ada Maria saudara Marta dan Lazarus. Ada Maria Magdalena. Ada Maria istri Klopas. Bahkan ada Salome, saudara kandung dari Maria, yang adalah ibu dari dua murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Tapi kenapa Maria yang dipilih? Maria ini yang dipilih. Jawabnya sederhana, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat untuk memilih siapa saja untuk Tuhan pakai. Begitu juga pemilihan Maria untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus ke dalam dunia ini, melahirkan juru selamat ke dalam dunia ini, itu kedaulatan Allah. Tapi pada saat yang sama, pilihan Allah itu menjadi anugerah bagi Maria. Itulah sebabnya ketika malaikat Gabriel sampai ke tempat di mana Maria berdiam, malaikat bilang begini, salam bagimu, hai engkau yang dikarunyai, engkau yang dianugerahi. Maria tidak mengerti arti salam itu, sehingga dia takut. Tapi Tuhan bilang, malaikat bilang apa? Jangan takut, sebab engkau dikasih karunyai oleh Allah. Engkau mendapat karunia, kasih karunia dari Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Allah bebas memilih Maria untuk karya besar Allah bagi penyelamatan dunia ini. Tapi pada saat yang sama, pilihan Allah itu menjadi anugerah, menjadi karunia bagi Maria. Begitu juga dengan kita saudara-saudara. Sudah tentu kita tidak seperti Maria. Maria dipilih untuk menjalankan peran yang besar dalam rangka keselamatan. Kita ini dipilih Allah untuk peranan yang kecil-kecil saja. Sederhana saja, kita dipilih Allah untuk membawa berkat, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saya dipilih untuk menjadi seorang pemberita firman. Saudara-saudara yang lain dipilih untuk pelayanan yang bermacam-macam. Tapi semua pilihan itu semata-mata karena kebebasan Allah, karena kedaulatan Allah. Allah berdaulat memilih siapapun. Tapi pada saat yang sama seperti saya katakan tadi, bahwa pilihan Allah itu justru menjadi anugerah. Kita dipilih bukan karena kita hebat. Kita dipilih justru karena Allah berkenan
Dan sekali lagi, itu semata-mata oleh anugerahnya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita dengan rendah hati mengakui bahwa kalau kita bisa dipakai Tuhan, apapun, sebesar apapun, atau sekecil apapun peran kita dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini, janganlah kita merasa diri kita hebat. Mari kita selalu menjadi orang yang rendah hati. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku, kisah Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu yang melahirkan juru selamat ke dunia ini adalah kisah yang hendak mengatakan bahwa semua itu terjadi karena anugerah Allah. Hal yang kedua ialah bahwa Maria dipilih, tapi tidak asal dipilih. Bukan dipilih seperti kita memilih sesuatu untuk dipajang. Bukan. Tuhan memilih Maria karena tugas tertentu. Pilihan Allah itu disertai dengan atau diiringi, diikuti dengan tugas. Dan tugas yang diberikan kepada Maria adalah mengandung dan melahirkan anak Allah ke dalam dunia ini. Itu tugas yang berat. Nanti yang kita lihat seperti dalam bagian yang berikutnya. Itu tugas yang berat. Tapi yang saya mau katakan ialah bahwa Allah memilih kita untuk sesuatu tugas. Karena itu kita semua disebut umat pilihan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih Allah untuk tugas tertentu. Dan tugas itu ialah tetap dalam kerangka besar karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Maria memegang peran yang sangat penting dan sangat besar. Dan melahirkan juru selamat ke dalam dunia. Dan Yesus Kristus menjalankan perannya juga untuk keselamatan itu sendiri. Mati, bangkit, dan seterusnya. Lalu dia mengutus kita, mengutus gereja untuk meneruskan atau menghadirkan terus karya penyelamatannya itu bagi dunia ini. Jadi sekali lagi kita dipilih untuk tugas tertentu. Karena itu marilah kita sadar bahwa kita semua ini menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang Kristen, itu karena ada tugas. Tugas kita bisa kita rumuskan dengan berbagai macam rumusan di dalam Alkitab. Saya lebih suka memakai salah satu rumusan tentang tugas kita yang paling sederhana, atau rumusan yang sederhana ialah bahwa kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus untuk menyatakan, menghadirkan keselamatan itu bagi dunia ini. Jadi marilah apapun profesi kita, apapun keseharian kita, apakah itu di dalam lingkungan gerejawi ataupun di luar lingkungan gerejawi, dalam kehidupan sekuler, tetap jangan lupa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita punya tugas. Tugas untuk menghadirkan karya keselamatan Allah itu bagi dunia ini. Dengan cara menjadi saksi Kristus. Atau meminjam terminologi yang lain untuk menjadi garam dan terang. Intinya sederhana saja, agar kita berdampak bagi orang lain. Hal yang ketiga adalah Tuhan memilih Maria. Dan pasti Tuhan memilih Maria dalam untuk tugas yang pada dasarnya tidak melawan kodratnya. Tuhan memilih Maria sebagai seorang perempuan. Dan kodrat seorang perempuan adalah mengandung dan melahirkan. Karena itu Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu bagi sang juru selamat. Ibu bagi sang anak Allah itu. Begitu juga Tuhan memilih kita. Begitu juga Tuhan memakai kita. Sudah tentu dengan semua yang ada pada kita. Talenta-talenta kita Tuhan pakai. Dan karena itu saudara-saudara, kita sungguh-sungguh harus mau menyadari bahwa Tuhan memakai kita dan Tuhan memperlengkapi kita untuk tugas itu. Tuhan memperlengkapi Maria
dikatakan dengan Roh Kuduslah Maria akan mengandung. Dengan naungan dari kuasa yang maha tinggilah Maria akan mengandung. Kita juga akan diperlengkapi dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas kita. Seringkali ketika kita diminta untuk memegang sebuah peranan dalam gereja, kita seringkali berkeberatan, saya nggak bisa dan sebagainya, saya nggak mampu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Begitu Dia memilih kita, kita akan diperlengkapi untuk tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal yang keempat ialah bahwa ketika malaikat mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan, Maria bilang, bagaimana mungkin, saya belum bersuami. Dan malaikat bilang, Roh Tuhan akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungimu. Tapi kalimat yang berikut adalah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi yang saya mau angkat dalam hal ini untuk kita renungkan ialah bahwa Maria memang dipilih tidak menghilangkan kodratnya sebagai seorang perempuan yang bisa mengandung dan melahirkan. Tapi pada saat yang sama juga ada kuasa Allah yang melampaui kodrat manusia. Ada kuasa Roh Kudus yang melebihi sekedar kodrat kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Roh Allah akan mampu. Oleh karena itu, bagi Maria mustahil ia bisa mengandung dan melahirkan tanpa suami. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, segala sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, ketika dikatakan bahwa Yesus lahir dari Bunda Maria, dari perawan Maria, mungkin orang berkata bahwa itu tidak masuk akal. Tapi mengapa akal menjadi norma tertinggi? Karena akal pun terbatas. Begitu juga dengan kita. Ketika kita harus menjalani hidup kita, menjalankan peran kita, dan mungkin saja kita akan menghadapi hal-hal yang menurut ukuran kita mustahil. Kita nggak mampu, tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua bisa saja jadi. Oleh karena itu, kuncinya adalah apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berdasarkan pemilihan dan penugasan dari Tuhan. Akal memang perlu, tapi akal bukan penentu. Orang seringkali mengatakan bahwa iman itu tidak masuk akal. Ketika kita percaya kepada mujizat misalnya, orang-orang yang rasional justru mengatakan bahwa hal itu irasional. Padahal sebenarnya tidak. Iman bukan irasional. Ya. Secara teologis biasa dikatakan bahwa iman itu bukanlah sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal. Melainkan iman itu transrasional, melampaui kemampuan akal. Secara akal Maria tidak mungkin mengandung dan melahirkan tanpa suami. Maksud saya tanpa hubungan suami istri. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu juga bagi kita, bagi orang Kristen, hadapilah dan jalankanlah tugasmu seberat apapun tugas itu. Khususnya di Indonesia, ketika kita mesti jadi saksi di Indonesia dengan tantangan yang berat. Kelihatannya mustahil. Tapi dalam keyakinan bahwa
ada kuasa Allah yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang turun ke atas kita, maka tidak ada yang mustahil. Dan hal yang berikut, yang terakhir, ialah ketika malaikat mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa respon Maria? Dan responnya ini sangat terkenal. Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Perhatikan, setelah Maria diyakinkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka dia berserah diri. Dan dia berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dengan pernyataan itu Maria betul-betul taat. Pasti ada risiko. Ketika kita membaca bacaan ini, mungkin kita merasa indah, merasa baik-baik saja. Tapi dalam realitasnya mungkin saja tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Ketika Maria mengandung dan melahirkan, kita tidak merasa sesuatu yang aneh dan janggal di situ. Bahkan tidak ada nuansa skandal di situ. Tapi dalam konteks waktu itu pasti orang-orang tidak tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Mereka cuma tahu bahwa Maria masih baru bertunangan, belum menikah. Walaupun dalam tradisi Israel bertunangan itu hampir sama kuatnya dengan menikah. Tetapi Maria sudah mengandung. Mungkin saja dia dianggap perempuan apaan gitu. Mungkin saja dia dilecehkan. Dan seterusnya. Itu risiko yang Ibu Maria ini pikul. Tetapi dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Maria, perhatikan kata yang Maria pakai. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Perhatikan kata sesungguhnya. Artinya Maria dengan sadar bahwa ketika dia mengalami kuasa Tuhan, mengalami penjelasan dari malaikat itu, dia sungguh-sungguh lalu sadar bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maksudnya bahwa dia menyadari dirinya sekarang bahwa dia adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Hamba yang sungguh-sungguh. Dan sebagai hamba yang sungguh-sungguh tidak ada konsekuensi lain kecuali taat. Nah, saya bisa katakan saja bahwa dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita menaati Tuhan, baik dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kita semua ini hamba Tuhan. Harus dibedakan antara hamba Tuhan sebagai profesi yang seringkali dikenakan pada kami, pendeta, disebut hamba Tuhan. Tapi kata hamba Tuhan dalam pengertian yang umum ialah setiap orang yang tunduk pada Tuhan. Makanya kata Tuhan, kurios, artinya Tuan. Kalau ditulis dengan K kecil, Tuan. Tapi kalau ditulis dengan K besar, Tuhan. Lawannya adalah hamba. Jadi kita semua ini hamba Tuhan. Saya percaya itu. Tapi berdasarkan bacaan kita ini, saya hanya mau mengatakan begini, bahwa mungkin hanya akan atau hanya ada dua macam hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dan hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Saya rasa kita semua mau melayani Tuhan. Tapi perhatikan, Maria mengatakan begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita semua melayani Tuhan. Tapi apakah kita melayani dengan sungguh-sungguh? Sehingga kita bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini pendeta. Sesungguhnya aku majelis. Sesungguhnya aku ini pengurus komisi. Dan seterusnya. Makanya saya berdasarkan ayat ini hanya mau mengatakan bahwa kita semua melayani Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Tapi mungkin dalam hal tertentu kita ini mesti memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh atau hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Ketika Maria mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan,
Maka pada saat itu juga Maria taat, komit secara total di hadapan Tuhan. Selama minggu-minggu Advent ini, gereja kita menetapkan tema-tema khotbah semuanya menyangkut Maria. Oleh karena itu pada minggu Advent pertama ini kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang Maria yang dipilih Tuhan untuk menjadi ibu bagi juru selamat, ibu bagi anak Allah yang kudus itu. Itu pasti punya risiko, itu pasti punya konsekuensi. Nah, begitu juga dengan kita. Kita semua dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Baik melayani secara khusus dalam kehidupan bergereja, tapi juga dalam kehidupan di luar, di keluarga sana, di masyarakat sana. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Maka apakah kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh taat, atau setengah-setengah taat, atau taatnya tanggung-tanggung? Di sebuah gedung gereja, ketika saya berkhotbah di sana, di situ di dindingnya ada tulisan begini, my commitment, titik 2, yes, no, or maybe. Komitmen saya, ya, tidak, mungkin. Jadi renungan hari ini, pada hari Minggu Advent pertama ini, sebenarnya yang pusatnya adalah hendak mengatakan bahwa marilah kita menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang taat. Lalu kita bisa berkata seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Selamat memasuki Minggu Advent, masa-masa Advent ini dengan perenungan bahwa kita semua adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Juru selamat
Marilah kita berdiri dan mengaku iman kepercayaan kita, khususnya mengenai kedatangan kembali Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana disaksikan dalam kitab Wahyu. Sesungguhnya Yesus datang segera dan membawa upahnya untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ia juga telah bersabda, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah pada hari Minggu Advent ke-1 tahun ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang hari-hari yang berlalu, sehingga kami boleh hadir dan ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, dan jemaat atas semua yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Semua pemberian-Mu untuk kebutuhan hidup kami, jasmani dan rohani. Hari ini Bapa di surga, kami mohon perkenankanlah kami untuk menaikkan doa, syukur dan syafaat kami. Kami pertama-tama mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan pelihara dan tambahkan setahun usia perkawinan mereka. Kami bersyukur bersama Bapak Rudi Tanesip. Kami bersyukur bersama anak Yonatan Glenn Didier Luhu Lima. Kami bersyukur bersama saudara Kimi Mikael Paulus. Kami bersyukur sama saudara Andelo Pratama Putra Balalo. Kami bersyukur bersama anak Kimberly Felicia Siagian. Kami bersyukur bersama saudara kami Brian Nicholas Kasodu. Dan kami bersyukur bersama Bapak Rudolf Ivan Marudi Nainggolan. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang mereka alami dari waktu ke waktu. Biarlah Tuhan menyertai mereka, dan biarlah dengan bertambah usia mereka makin dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan berdampak dalam kesaksian dan keberadaan mereka di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Kami juga bersyukur untuk kesehatan kami yang Tuhan berkati sampai saat ini. Maka kami mau berdoa juga untuk mereka yang sakit. Tuhan datang, lawat dan rawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Teo Latwi Hamalo, untuk Ibu Teni Latwi Hamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak Vencia Alfred Rompas, dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar. Kami berdoa untuk Bapak John Sihaya dan untuk Bapak Ari Lengkong. Tuhan, Engkau datang, lawat dan rawat mereka dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kuatkanlah mereka untuk memikul beban penyakit mereka sampai pada waktu penyembuhan dari Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Berkatilah keluarga yang mendampingi dan melayani, cukupkanlah segala kebutuhan mereka untuk pengobatan dan perawatan, dan berkatilah segala obat-obatan, makanan, minuman yang mereka pakai. Semoga dengan itu semua berkat Tuhan berupa kesembuhan mereka boleh alami. Kami bersyukur untuk kehidupan keluarga kami dalam jemaat kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Kami mohon Tuhan hadir dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau topang kami dalam segala pergumulan dan persoalan hidup kami, baik sosial, ekonomi, kesehatan, dan apapun masalah kami percaya Tuhan akan menolong kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk
keluarga saudara-saudara kami dalam jemaat kami, keluarga Engge Ruth Maakewe, untuk keluarga Bapak Yopi Putirai, untuk keluarga Fonan Mangalinang Sialagan, untuk keluarga Bapak JNM Latui Hamalo, untuk keluarga Bapak John Andreas Siahaya, dan untuk keluarga Bapak William Ason Yohanes Manurung. Tuhan, Engkau datang secara khusus ke sana dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan tiliklah mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang jadi beban mereka, Tuhan sertai mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja di Ipoh Kelapa Gading. Berkatilah pendeta, majelis, komisi-komisi, sekretariat, TK Ruth, juga pada semua koordinator wilayah pelayanan. Kami juga berdoa untuk majelis pertimbangan, untuk pengawas perbendaharaan. Secara khusus kami berdoa untuk panitia Natal yang mempersiapkan perayaan Natal kami. Tuhan memberkati semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan agar supaya kegiatan-kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan kami boleh merayakan Natal dengan sungguh-sungguh bersukacita. Pada saat yang sama juga kami merayakannya dengan membawa berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan, tiliklah bangsa kami ini, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Berikan hikmat, kebijaksanaan dan kearifan agar pemerintah kami dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di negeri ini, agar bangsa ini tetap eksis, maju, sejahtera, dan modern. Kami berdoa secara khusus bagi penanggulangan wabah COVID-19 ini. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan. Juga dampak dari wabah ini di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik. Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami, agar pemerintah kami sungguh-sungguh mengatasinya dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh bangsa di dunia ini yang juga berjuang mengatasi pandemi ini. Tuhan memberkati, semoga pada waktunya pandemi ini boleh berlalu. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini pun kami tetap boleh melayani dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kami bersyukur dan berkatilah setiap teknologi yang kami pakai, agar melalui semuanya pelayanan kami tetap dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk perdamaian dunia ini. Tuhan memberkati segala upaya antar bangsa untuk menciptakan dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih sejahtera. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap kerinduan kami masing-masing yang hadir dalam ibadah ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau tilik kami satu persatu. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi beban dan pergumulan kami, Engkau yang tahu. Tolonglah kami untuk memikul semua beban kami. Dalam keyakinan dengan Tuhan kami mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pekan mendatang ke dalam tangan-Mu. Engkau sajalah yang menuntun kami melewati hari demi hari dalam kasih sayang-Mu. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat sekalian, marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita akan memberikan persembahan dengan cara memberikan transfer ke Bank Mandiri, nomor rekening 125 0010 45 2837 atas nama Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui kode QRIS yang tertampil di layar. Jemaat, mari kita mendoakan persembahan kita. Segala puji dan syukur atas kasih dan kesetiaan-Mu ya Allah Bapa di surga. Terima kasih atas begitu banyak berkat yang Kau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kami sebagai bentuk persembahan hidup kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami dan tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya menjadi alat bagi pelayanan kasih-Mu di dunia ini. Berkati kami yang sudah memberikan, dan kiranya kami juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 467 ayat 1, Tabuh Gendang. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan Warta Panitia Natal PO Kelapa Gading 2021. Jadwal ibadah dan refleksi Minggu Advent. Panitia akan mengadakan refleksi pada ibadah Advent 1 sampai dengan 4 yang bertemakan Eksposisi Maria. Ibadah Malam Natal, Jumat 24 Desember 2021 pukul 19.00 WIB, Ibadah Natal dan Perayaan Natal, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 09.00 WIB. Paduan suara virtual. Panitia akan menampilkan paduan suara virtual untuk mengisi kesaksian pujian pada ibadah Minggu Advent, Malam Natal, dan Perayaan Natal. Lomba menghias tampah. Panitia akan mengadakan lomba menghias tampah per keluarga yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya pada saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Pengiriman foto hasil menghias tampah melalui pesan WA pada PIC yang sudah ditentukan. Aktivitas Tegur Sapa. Panitia mengajak seluruh jemaat PO Kelapa Gading untuk menjalankan aktivitas Tegur Sapa pada masa Minggu Advent 1 sampai dengan 4. Aktivitas Tegur Sapa berupa menyapa dan mendoakan satu orang teman, keluarga, jemaat PO, dan menyapa juga memberikan makanan dan minuman kepada satu petugas kebersihan yang ada di lingkungan rumah. Lomba untuk anak sekolah minggu. Panitia akan mengadakan lomba untuk anak sekolah minggu PO Kelapa Gading yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas kecil sampai dengan kelas 3 SD yaitu lomba menyanyi. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas besar yaitu lomba membuat kreasi ucapan Natal menggunakan aplikasi. Penjualan makanan dalam rangka pencarian dana.
Panitia akan melakukan penjualan makanan pada setiap minggunya. Panitia memberi kesempatan kepada jemaat PAU Kelapa Gading yang ingin mengucapkan Selamat Natal melalui dudu secara virtual yang akan ditayangkan saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Diakonia internal, panitia akan melakukan kunjungan singkat ke rumah jemaat yang sakit dan atau dalam pemulihan. Diakonia eksternal, panitia mengajak seluruh jemaat PAU Kelapa Gading untuk berpartisipasi dalam kegiatan diakonia eksternal ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Demikianlah warta panitia Natal. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dan lihat di warta yang dibagikan ke rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari jemaat, sebelum kita siap untuk diutus kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, saya hendak mengingatkan kita akan program panitia Natal kita. Ada dua hal yang penting untuk saya ingatkan. Yang pertama, menghias tampah dan saling sapa via WhatsApp yang sudah diedarkan dan dibagi ke semua saudara-saudara sekalian. Yang kedua ialah bahwa akan ada diakonia eksternal ke Panti Asuhan Kasih Kanker Anak dan dibutuhkan pemberian dari setiap anggota jemaat sesuai dengan warta yang ada. Mari silakan berdiri dan kita akan siap untuk diutus ke dalam dunia. Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pengantaran-Mu berlaku dalam penantian kami akan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Maka kami mohon, berjalanlah di depan kami, supaya di jejak-Mu kami melangkah. Di belakang kami, supaya kami tak salah arah. Di atas kami, agar kami terlindung. Di bawah kami, agar kami kokoh berdiri. Di samping kami, agar kami terhibur. Di hati kami, agar kami kudus dan berkenan padamu. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 357, bait 1 dan bait 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.